berdoalah kalian kepadaku, niscaya apapun yang kalian minta akan aku kabulkan. Bu Betty bilang udah didoain bolak-balik tapi masih belum begitu aja. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajukan beberapa syarat bagi yang berdoa. Silahkan Anda lihat Al-Baqarah 186. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bilangnya Mama yuk. Ayo. Perkenalkan, nama saya Nur Baiti. Kalau panggilan Betty. Betty. Ya. Beda tipis. Ya, beda tipis. Dari Masjid Taklim Baitul Taqwa, Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Palembang. Di sini saya tanya, Ma, setiap kali saya berdoa saat bersujud pada sholat untuk mendoakan anak-anak dan keluarga saya masih belum terwujud. Dan bagaimana, Ma, solusinya anak saya ini? Ya, anak saya ini, Ma, saya sering berdoa, Ma, ya. Saya sedih sekali, Mama. Anak ini kan berkali-kali berantakan dalam rumah tangganya, Ma. Saya suruh sujud, sholat, ya. Tapi masih belum berhasil buat anak yang terbaik. Berantakan seperti apa? Berantakan terus. Tapi masih utuh atau sudah pisah? Sudah pisah. Berkali-kali pisah? Berkali-kali. Sudah berapa kali? 2 kali. Laki-laki perempuan anak ibu? Anak saya perempuan. Perempuan, oke. Ya. Gagal lagi. Gagal lagi. Minta pada Allah tapi belum dikabul. Pertanyaannya adalah? Pertanyaannya bagaimana solusinya, Ma, dan doanya, Ma? Apakah ada doa khusus atau amalan khusus untuk mendoakan anak yang pernikahannya selalu gagal gitu ya? Ya. Ibu Betty, doa itu merupakan kewajiban. Rasul bersabda, kalau ada orang yang tidak mau berdoa, dia sombong. Allah berfirman dalam Ghafir ayat 60. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya apapun yang kalian minta akan aku kabulkan. Bu Betty bilang udah didoain bolak-balik tapi masih belum begitu aja. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajukan beberapa syarat bagi yang berdoa. Silahkan Anda lihat Al-Baqarah 186. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Muhammad, kalau hambaku bertanya kepadamu tentang aku dekat, sangat dekat. Dan aku akan mengabulkan doa bagi siapa yang berdoa kepadaku. Syaratnya falyastajibu li wal yu'minu bi. Ikuti segala perintahku, jauhi yang dilarang olehku, beriman kepadaku. Lihat semuanya. Ketika kita berdoa, sudahkah 2 syarat dipenuhi oleh kita belum? Sudahkah kita ikuti segala perintah Allah? Sudahkah kita menghindari yang dilarang oleh Allah? Sudahkah benar-benar kita beriman dengan ke-6 rukun iman apa belum? Nah, itu dia. Syarat jangan lo ajukan. Dan Anda jangan lupa yang namanya doa. Itu keyakinan hati. Anda silahkan lihat Allah berfirman dalam hadis qudsi. Ana inda dhanni abdi bi wa ana ma hina yadkuruni fa idza qalani fi nafsi dzakartu fi nafsi. Perlakuanku kepada segenap hambaku tergantung persangkaan mereka kepadaku. Sekali lagi, Bet. Perlakuanku kepada segenap hambaku tergantung persangkaan mereka kepadaku. Kalau kita berdoa yakin, seyakin-yakinnya doa saya dikabul oleh Allah, Allah kabulkan. Blok. Syaratnya terpenuhi. Titik. 2. Kalau kita berdoa, dikabul enggak? Dikabul enggak? Kata Allah, yang minta aja ragu-ragu, Allah berikan ragu-ragu. 3. Ketika berdoa, mantunya begitu, anak saya begitu, pada keras kepala, kayaknya nggak dikabul doa saya. Nggak dikabul. Yakinkan di hati, yang saya mohon akan diberikan, syaratnya dipenuhi. Begitu BBTIT. Oke. Gitu Bu Betty? Ya. Terima kasih, Mang.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Betty. Pokoknya doa mah doa aja terus ya Maya. Doa terus, tapi ada syaratnya. Ketika Rasul lagi berjalan di padang pasir, ada seorang pemuda berdoa, ya Rob, ya Rob, ya Rob. Bagaimana doamu dikabul, kata Rasulullah. Makan dari yang haram, minum yang haram, pakaian yang haram. Jadi tanya, kenapa belum dikabul? Pernah nggak makan yang haram atau yang subhat? Itu menghalangi doa dikabul. Makanya banyak sedekah juga untuk membersihkan harta-harta kita itu. Betul, di antaranya. Oke, di antaranya. Siapa yang mau nanya? Oh, Masya Allah, Sumatera Selatan dulu. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rohmayana, Majelis Taklim Baitul Taqwa, Kecamatan Tulung Selapan, Oki, Palembang. Oke. Tanya Mama yuk. Hai. Selain sholat 5 waktu Ma, saya juga sering bersujud di sholat-sholat sunat. Di duha aja di sholatnya. pertiga malam. Oke. Tapi Ma, kenapa ya? Kadang semakin banyak saya bersujud, semakin banyak masalah yang datang. Wah. Kadang saya sedih. Pertanyaannya, apakah sujud saya yang salah atau saya terlalu mencintai dunia? Mohon Ma. Oke. Jawabannya. Rohmayana, bukan Ramayana. Rohmayana. Sujud rajin. Saya tanya, ketika atas sujud, sujudnya karena Allah, karena pengen dapat dunia? Jawab. Karena Allah. Karena begini, kan ada misal sholat duha biar rezeki banyak, biar rezeki banyak nih gitu. Atau yang mana? Kalau saya, maaf dalam tanda kutip, mendengar kalimat Anda, seolah-olah Anda rajin sujud, sholat malam, dan seterusnya gara-gara pengen dunia. Tapi kok nggak dikabul-kabul? Iya apa heeh? Iya, Ma, kira-kira. Dari nada bicara Anda saya tahu kalimatnya. Iya. Allah berfirman dalam Hud ayat dalam surat Hud ayat 15-16. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yuhsun. Siapa di antara kalian yang hidup di dunia, yang dicari cuma dunia dan perhiasan dunia, pangkat, jabatan, kekayaan, kehormatan, semua perhiasan dunia, aku berikan dengan sempurna nih yang kamu minta. Tidak akan sedikit pun diberikan. Tapi apa di akhirat nanti? Ulaikal ladzina laisa ikum illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Mereka di akhirat enggak dapat apa-apa kecuali hanya neraka jahanam. Punten, kita ibadah karena Allah, bukan Islam, agama yang seimbang. Anda silakan lihat Al-Qasas 77. Wabtagi bima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Tuntut oleh kalian apa yang Allah ajarkan tentang akhirat. Jangan lupa urusan dunia. Maksudnya apa? Dunia akhirat seimbang. Sebelum masuk akhirat di dunia dulu. Kalau pengen masuk akhirat di dunia dulu, makanya seimbangkan. Di dunia kerjaan apapun, mulai dengan basmalah, akhiri dengan hamdalah, niatkan di hati libtigha'i mardatillah, baru dapat. Kalau nada Anda bicara bagian dunia, kok belum dapat? Saya tanya, mata Anda bisa melihat nggak? Bisa. Anda selama ini makan kenyang nggak? Kenyang. Anda punya suami nggak? Punya. Anda punya anak nggak? Punya. Nah ini dia, apa yang kurang? Maaf ya, jangan marah. Setahu saya, nada bicara Anda yang Anda cari hanya dunia. Pengen jadi orang kaya, jadi orang hebat. Oke. Semua orang punya porsinya masing-masing. Iya. Makanya yang paling benar rian demasib. Syukuri apa yang ada. Bu Ipan apalah bunyi.
Iya. Jadi begitu ibu, maaf sekali. Oke, jadi Artinya Anda sujud karena Allah, pengen dibalas oleh Allah dengan surganya Allah, itu yang salah. Kalau tadi seperti hitung-hitungan jadinya ya. Ya, berhitungan. Gue sujud kalau nggak dikasih apapun yang kita kerjakan, pengen langsung dibayar kontan. Akhirnya akhirat nggak dapat apa-apa, begitu kata Allah. Oke. Coba maaf semuanya dengerin. Robah pola berpikir Anda. Saya ibadah karena Allah, sujud karena Allah, salat karena Allah. Bukankah tiap kita niat usolli fardu duhi arba rakaati mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Nawaitu shamat godin anadai fardi sahih ramadana hari sanati fardu. Nawaitu doa li rabbil saat qori fardu. Karena Allah, bukan karena dunia. Ece ayu. Begitu. Tapi emang kalau baca riwayat dan juga ajaran katanya kan itu kan salah satu pembuka rezeki adalah amalannya, dan misalnya tadi sholat duha. Sholat duhanya mah tetap untuk karena Allah. Betul. Karena Allah. Biar Allah yang mengatur rezekinya. Allah yang ngatur rezekinya. Oke. Selama kita bergerak, rezeki dijamin oleh Allah. Cuman contoh, baca Ar-Rahman biar orang sayang sama saya. Baca Waqiah biar banyak rezeki. Mana lillahinya? Itu yang tidak ada. Ya. Seperti halnya sedekah, katanya dikalikan berapa lipat ganda. Ya. Sejuta biar dapat 70 juta gitu. Enggak gitu ya, Pak? Bukan bisnis gitu ya. Punten, ibu masukin uang ke rumah 1 juta. Kok kata Mama Dede 700 kali lipat? Duit gue 700 juta belum ada. Yang lupa mata bisa melihat nikmat, bisa makan nikmat, punya keluarga nikmat, itu yang dilupakan. Rahma ya nak. Iya. Kenikmatan yang kalau diuangkan itu sudah tak terhingga justru. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Ibrahim 34. Kalau kalian menghitung nikmat Allah sampai kapan nggak bakalan terhitung. Manusia yang harusnya syukur dengan nikmat Allah, zalim dan kufur nikmat ini. Jangan jadi orang zalim, jangan jadi orang kufur nikmat. Iya. Seperti beberapa tahun yang lalu kita COVID, baru berasa, aduh nafas lega tuh enak banget. Itu sesek, gak bisa cium bau. Baru kenikmatan Allah tuh luar biasa. Nah ini dia LC, lulusan COVID. Sama semua. Ya seperti itu Bu ya. Itu baru beli oksigen aja sampai rebutan, padahal selama ini gratis oleh Allah. Disia-siakan seperti itu ya Maya. Aduh, seperti itu Bu. Jadi rezeki dari Allah itu tidak dalam bentuk uang saja, bentuk uang. Saja. Yang salah kita konotasi rezeki duit. Ya Allah, lebaran nggak punya duit, padahal ketupat ada, opor ada, keripik ada, emping ada, kemplang deh ada dari Palembang. Oke Bu. Oke Ma, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Maya. Lanjut ya Maya. Bapak ada mau nanya nggak Pak? Mangga Pak. Ya. Maka. Mangga. Maya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama, perkenalkan nama saya Muhammad Ridwan. Oke. Dari Cisarua, Lewiliang, Bogor. Oke, Kang Ridwan. Tanya Mama yuk. Ayo. Mama, saya mau bertanya tentang firman Allah dalam surat At-Tahrim. Saya pernah membaca terjemahan yang artinya, wahai orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Yang saya tanyakan, jagalah dirimu dan ahlimu, keluargamu. Itu maksudnya ahli itu siapa aja? Yang disebut ahli, Kang Ridwan, saya, suami saya. Kalau Kang Ridwan, saya, istri saya, pasangan saya. Anak-anak saya. Pembantu saya, orang tua saya, mertua saya, orang yang dalam sekup keluarga kita. Karena ada keluarga dekat, keluarga jauh. Keluarga dekat inilah yang wajib kita jaga. Diri kita, pasangan kita, anak kita, mantu kita, cucu kita, pembantu kita, orang yang hidup dalam keluarga kita. Mereka yang wajib kita jaga daripada si api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Kang Ridwan lihat di TV. Yang namanya orang Irian ngebakar batu.
Mereka motong babi, diiris, dibumbuin, ditaruh daun pisang. Kemudian dipakai daging babi, dibumbuin. Sayur-sayuran, diratain lagi daun pisang, daging babi. Ditutupin dengan batu yang sudah nyala yang mereka bakar tadi di sini. Mereka pada nari, nggak sampai 1 jam, dagingnya sudah lunak kata mereka. Saya nonton di TV, saya kan punya TV kan. Begitu. Empuk. Artinya apa? Allah benar-benar mengancam kita. Bagi orang yang tidak menjaga dirinya, tidak menjaga keluarganya daripada api neraka, diancamnya batu yang sangat panas, yang daging yang keras pun langsung lunak saking panasnya. Itu ancaman Allah. Mah, tadi Mama menyebutkan salah satunya adalah yang kerja di tempat kita pun. Betul, pembantu tanggung jawab kita. Dia kan 24 jam hidupnya sama kita. Kalau sopir hidup sama kita, itu pun tanggung jawab kita. Makanya Pan, yang namanya kita, misalnya pembantu kita, wajib kita yang bayarin zakat fitrahnya. Tidak sah kalau kita ngasih sama dia. Karena dia tanggung jawab kita sepenuhnya. Dia udah bagian keluarga kita, itu maksudnya Pan. Walaupun dia sendiri punya keluarganya. Betul. Katakanlah kita, makannya sama kita, mandinya di kita. Itu dia keluarga kita, tanggung jawab kita. Ya. Mah, terima kasih Mah ya. Mangga, malaikat, penjaga. Amin. Penjaga surga. Oke. Malaikat Ridwan. Ya, Ridwan namanya. Oke, Mama. Naon? Ini tampaknya emang menarik ya. Tadi tuh saya tertarik dengan tadi yang kalau yang bekerja ke kita tuh karyawan kita banyak. Iya. Makanya Mama tuh sama karyawan Mama berterak-terak dulu. Sholat lu ya. Awas nggak sholat. Jumatan lu. Mama bawel sama mereka. Dosa gue. Iya. Makanya Mama setuju tuh. Mama punya teman. Teman Mama tuh di Lampung, nggak usah disebut namanya karena Mama yakin mereka kenal. Dia punya pertokoan sekian banyak, punya bengkel sekian banyak. Dia punya aturan kayak di Mekah Pan. Tiap dur lohor tutup rokok. Dur asar tutup rokok. Mama suka dengan mereka, tapi Mama belum bisa melakukan ini dengan karyawan Mama di toko-toko. Mama belum bisa. Itu kewajiban. Ya. Karena kalau mereka tidak sholat, dosa kita. Lu kan tinggal di rumah lo, tanggung jawab lo, yang gaji lo gitu. Iya. Apalagi sampai ada yang mabuk-mabukan gitu. Aduh. Masya Allah. Hati-hati. Pecat kalau Mama langsung. Iya. Siap Mah. Oke. Karena akan mencoreng nama kita. Itu namanya duri dalam daging. Itu dia Mah ya. Hablum minanas itu benar-benar harus diperhatikan. wajiban. Makanya manusia hidup dalamnya kan tujuannya 2. Ya. Hablum minallah. Sepenting hablum minallah juga. Harus seimbang. Ya. Oke, minta doanya kalau gitu Mah. Mudah-mudahan kita terbebas dari api neraka, apalagi gara-gara cuma lingkungan orang sekitar saja. Betul. Bukan gara-gara karena iya. Bukan gara-gara karena. Iya Mah. Kita angkat tangan yuk. Hadirkan hati, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dari hati yang paling dalam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita. Amin. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan naimin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik.